Malam pemirsa sekalian yang telah menanti-nantikan podcast dari kita, Distillation Podcast. Malam ini akan terdengar sangat-sangat cukup mengerikan juga bagi para pendengar kita. Pendengar horor ya. Pendengar horor dong Pendengar tentunya. horor sekali. Malam ini kita punya sesuatu yang sangat-sangat mantap untuk kita lihat dan untuk kita review bareng-bareng. Nah, banyak yang lagi viral ya ini. Ya begitulah. Oke. Ya udah kita kita basa-basi lagi. Oke cuy. Kita akan membahas sebuah ini ya apa? Hantu apa ini? Hantu tentara Jepang yang lagi viral katanya. Di ini ya, di Singapura ya. Iya betul, di Singapura. Itu belum lama banget kejadiannya sih. Baru tahu. Kemarin ini aku lihat tuh, oh ini perlu ini kita bahas. Tapi emang kita harus dibahas. Lah, Iya dong. Gitu semuanya ada sesuatu yang dibahas, kita langsung bahas anjay. Anjas. Ini pertama kali loh aku masuk ke podcast Distillation. Oh iya. Jadi teman-teman gini, dia ini sebenarnya adalah operator dari kamera. Dan saya juga termasuk anak-anak baru yang baru menjajal pertama kali podcast Distillation Podcast. Ya kalau ada salah ya Minta maaf. Namanya juga pertama. Iya nggak bro? Wah nggak apa-apa. Yo langsung aja kita ke ini bro. Gimana? Banyak orang-orang yang bertanya itu tuh menurut orang-orang itu tuh asli nggak sih? Menurut kamu lah. Oh enggak, itu kalau menurut aku sih itu emang sebuah reka adegan ya, di mana channel itu ataupun yang membuat video itu ingin mengulang suatu kisah, mungkin kisah nyata yang mengenai adanya seorang cewek yang melaporkan bahwa dia tuh sedang lari di malam hari atau sekedar untuk beraktivitas selepas, kita nggak tahu ya selepas kegiatan apa. Dia pokoknya pertama lari, terus tiba-tiba dari belakang itu dia ada yang jalan, ada yang lari juga mengikuti dia pertamanya. Ini loh Ci, ada yang dipertanyakan sih, lari-lari tapi malam. Nah itu dia aku juga bingung masalah kita dipertanyakan itu lari-lari tapi malam. Biasanya kan pagi hari kan. Nah itu kenapa malam-malam hari? Oh gini, kalau untuk beberapa kasus, kalau untuk olahraga jogging itu nggak dibatasi siang apa malam. Banyak juga pelari jogging yang dia itu mengerjakan aktivitas olahraganya jogging itu di malam hari, karena mungkin sibuk padatnya kerjaan dia ataupun urusan harus ditempuh pada waktu di siang hari. Itu jadi mungkin alasan kenapa banyak orang sekarang ini dewasa ini punya kegiatan jogging yang dilakukan pada malam hari seperti itu. Alah. Kalau di Indonesia ya pagi hari ya kebanyakan ya. Iya kalau pagi hari soalnya kita paling santuy, apalagi CFD hari Minggu. Banyak cewek-cewek. Iya dong. Dia cewek. Mama Sita. Buka mata lah. Ya jadi seperti itu. Kalau untuk di kelas baliknya aja, mungkin itu memang tuh kalau dari dalam video itu kita bisa menafsirkan bahwa wanita itu sedang jogging aja di malam hari, soalnya kan terlihat ada aktivitas berlari dari wanita itu juga. Nah, pas dia lari itu pertama ada orang, tapi tak dikira itu sama ceweknya itu orang biasa. Pas lihat kemari kok nggak ada gitu loh. Iya, soalnya aku juga ngeliatnya pertama kali seperti itu juga. Nah itu pas baru kedua dia muncul lagi kan, ada sosoknya ini lah. Ntar ini kita munculin kan. Nah habis itu dia itu anehnya larinya itu mundur ke belakang. Coba kalian bayangkan. Coba aja dibayangin ada orang yang punya kemampuan bisa lari ke belakang dengan badan yang masih ada di depan itu loh, menghadap ke depan. Itu kan cuman dimiliki oleh makhluk-makhluk astral doang kan. Ya kayak tidak wajar sih. Iyalah, nggak ada juga manusia yang bisa lari ke belakang anjir. Parah ya. Cepet banget dulu. Larinya itu cepet. Iya, itu apa ya? Emang itu kan sebenarnya reka ulang adegan yang difilmkan, yang dinarasikan lewat film. Nah itu kalau misalkan kita lihat kejadiannya nyata juga tuh kayak itu gila banget. Itu cepet banget, putaran kakinya itu bener-bener cepet, udah nggak kayak orang biasa. Itu udah parah. Tapi ini kata-katanya sih dengar sih Pak. Cerita ini tuh dulunya ada, tapi ini kan dari videonya ini
direka ulang. Nah, sama si cewek itu gitu. Kalau apa yang dulunya gitu kayak gimana ya, mesti di sana itu kayak seremnya itu. Oh, sekarang kalau misalkan kita menelaah pertama dulu, memang kalau kita lihat negara Singapura itu ataupun Malaysia ya, itu sebenarnya masih satu negara yang mempunyai tingkat creepy yang masih relatif lah. Maksudnya dari sekian banyak budaya-budaya Asia Tenggara kan pasti kan mempunyai cita-cita latar belakang yang sangat-sangat creepy ataupun serem kan. Iya, bener banget itu. Kalian udah pernah nggak pulang-pulang? Nah, pulang-pulang tapi nggak tahu itu diikutin. Kayak ini di videonya yang ini lagi viral, iya kan? Itu misal anda coba misalkan anda pulang misal dari mana lah, dari ke rumah temen. Ya betul, ke rumah. Menuju ke rumahmu. Tapi nggak tahu-taunya kamu itu udah diikutin. Itu rasanya itu negatifnya itu kayak gimana menurutmu itu? Kalau menurutku sih, soalnya aku udah pernah beberapa kali ngalamin kejadian kayak gitu ya. Soalnya kan itu kan relatif sih, kalau beberapa orang kan nggak bisa disamain kalau misalnya kita punya rasa ketakutan yang beda kan. Misalkan kalau aku palingan, kalau jujur ya, kalau misalkan aku udah nggak usah diikutin kalau hal-hal yang astral, ya sebenarnya emang udah biasa. Soalnya kan ya kan aku kan juga hidup di Jogja, maksudnya kan hidup di tempat yang terpencil juga. Ya kadang-kadang kan tergantung situasi aja. Misalkan kalau lagi capek terus tiba-tiba ya diikutin, otomatis hati kayak kesel, bercampur amarah, bercampur capek, emosi gitu. Jadi tuh nggak bukan ngerasa jadi kayak ancaman gitu, tapi merasa jadi kayak ini ganggu banget sih. Tapi kalau misalkan kita lagi biasa aja, kalau nggak ada situasi hati yang kayak bener-bener capek apa gimana biasa aja gitu, kayak masih ada rasa takut juga masih ada, tapi kayak nggak terlalu besar lah istilahnya. Soalnya kan ya kita kan masih bersyukur, kita masih percaya sama Tuhan, kita masih percaya sama adanya penolong yang lain gitu. Iya benar sekali sih, benar. Nah, kembali lagi ke topiknya. Tentara Jepang, tentara Jepang, hantu tentara Jepang. Itu tuh dia apa sih, kos apa ke apartemen apa di mana sih? Menurutmu itu gimana nih? Oh, kalau menurutku kan emang kalau dari setting tempatnya ya, dia balik kemana ya. Soalnya kan juga dari segi geografisnya juga, Singapura kan bukan negara yang besar banget gitu loh, kayak punya tanah-tanah yang cukup ya. Kalau sepengetahuanku kayaknya dia lari ke apartemen. Soalnya kan seluruh warga yang di Singapura kan emang tinggalnya kan di apartemen yang bertingkat untuk meminimalisir banyak rumah perumahan gitu. Jadi menurutku sih dia lari ke apartemen, ke tempat dia tinggal. Nah, kalau itu jamnya itu nggak tahu ya jam berapa gitu. Itu kan di videonya itu kak sepi ya, nggak rame itu loh. Nah itu kalau ya menurutku sih, kalau dari segi kondisi jalannya itu ya which is kan Singapura kan termasuk negara yang maju, terus dia kan juga padat penduduk ya, yang dalam artian 24 jam mereka harus bangun bisa juga. Kalau lihat dari tempat-tempatnya gitu, waktu-waktunya mungkin dia malam ataupun tengah malam, biasanya juga nggak bisa memprediksi kapan waktunya itu. Tapi kayaknya kalau misalkan di alur cerita itu kayak mungkin sudah malam, soalnya kan bisa juga larut. Soalnya kan itu kan benar-benar sepi, jalan kan di Spanyol itu kan nggak ada mobil lalu lalang ataupun motor lalu lalang. Gitu. Iya benar sekali sih. Kalau menurut penonton dan pendengar di Spotify atau penonton di YouTube sih, yang mau ikut nambahin cerita ini di komentar juga boleh, nggak apa-apa. Let comment below, comment. Nah, podcast ini juga streaming juga di Spotify, Apple Music, Google Podcast, sama YouTube dan lain-lain yang tersedia lah, yang kita sediakan untuk kalian. Ya, biar bisa enak lah dengerin tuh. Iya betul juga sih semuanya. Pendengar-pendengar yang mungkin bukan gak setia, mungkin kalau misalkan pendengar yang pengen dengerin di platform lain juga tersedia di platform lain. Siap. Sebentar ya, sembari kita merokok. Boleh. Monggo. Untuk kalian yang suka podcast horor yang mau kita bahas apa
horor yang lagi viral apa gimana, boleh komentar di bawah, nggak apa-apa. Atau DM ke Distillation Production langsung aja, nggak apa-apa. Nanti kita bahas sama-sama, kita bedah lah Kita bedah satu-satu ya. Siap sampai bener-bener. Ini disclaimer aja ya. Ini yang kita lihat dan kita cerna baik-baik. Misalkan untuk dari segi relativitas jaranya ataupun segi relativitas dari waktu dan alur juga ya. Jadi ini disclaimernya menurut pandangan kita aja, bukan menurut pandangan orang lain. Oke?